Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Willy Alfariji yang akan menyampaikan materi tentang peradilan tata usaha negara. Yang pertama yang saya sampaikan adalah pengertian peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara adalah peradilan yang menaungi dari badan lembaga pemerintah untuk menangani kasus administrasi di lingkungan pejabat-pejabat negara, baik dari pusat hingga ke daerah, agar di peradilan tersebut terciptanya suatu keadilan di bidang administrasi. Sejarah peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara sebagai peradilan yang terakhir dibentuk yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 pada tanggal 29 Desember dalam konsisten menimbang bahwa tujuan dibentuknya peradilan tata usaha negara adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, serta untuk mewujudkan keadilan di bidang administrasi pejabat-pejabat negara dari hingga pusat hingga ke daerah. Kemudian sejak dimulai dioperasionalkan peraturan pada tanggal 14 Januari 1991 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1991 sebelum ditandai dengan diresmikan 3 pengadilan tinggi tata usaha negara, yaitu pertama di Jakarta, kemudian di Medan, dan di Ujung Padang. Kemudian berkembanglah peradilan-peradilan ini di berbagai provinsi wilayah Indonesia. Hingga saat ini peraturan-peraturan itu baik dari segi material maupun non-material melalui peradilan tata usaha negara dapat disimpulkan bahwa hingga dari awal hingga sampai akhir itu mewujudkan yang namanya perkembangan peradilan. Maka sejarah di peradilan ini dapat saya simpulkan bahwa adanya dinamika perubahan zaman. Ini adalah landasan hukum peradilan tata usaha negara. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 yang dimana menurut pasal 1 angka 3 keputusan tata usaha negara yang dapat digugat adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan ataupun pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang baik. Kemudian adanya asas yuriditas yang artinya keputusan pemerintahan maupun administrasi tidak boleh melanggar hukum. Yang kemudian ada asas legalitas dan yang ketiga adalah asas direksi. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang dimana ketentuan isi pasal 116 ayat 4 ada peraturan yang mengatur pelaksananya, yaitu pembayaran uang paksa, siapa yang harus membayar. Di sini ada perubahan mekanisme dari peradilan tata usaha negara tersebut sehingga sampai pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang dimana dalam undang-undang ini adalah perubahan atas dasar-dasar undang-undang yang saya sebutkan dua tadi, bahwa adanya perkembangan zaman, yaitu melihat dari kebutuhan masyarakat Indonesia dalam ketatanegaraan, yang dimana diatur dalam undang-undang ini bahwa memutuskan perkara yang membutuhkan keadilan dan pengalaman dalam bidang tertentu, yang dimana ada namanya pengadilan khusus yang di lingkungan peradilan tata usaha negara, contohnya misalnya pengadilan pajak. Sekian, dilanjutkan dengan teman saya. Di sini saya akan menyampaikan materi yang kedua yang saya pahami adalah peradilan militer. Peradilan militer adalah suatu peradilan yang di bawah kekuasaan kehakiman di lingkungan militer, yang dimana peradilan ini menangani oknum-oknum yang melakukan tindak pidana, baik pidana di lingkungan militer, yang berdasarkan penyelenggara pertahanan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun dasar hukum daripada peradilan militer tersebut adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang dimana tentang kekuasaan kehakiman. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1997 tentang peradilan militer. Adapun wewenang dari peradilan militer tersebut adalah yang pertama adalah mengadili tindak pidana bagi oknum-oknum yang melakukan tindak pidana baik di luar ataupun di dalam lingkungan militer. Kemudian yang kedua adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha yang bersenjata. Kemudian pengadilan militer juga merupakan pengadilan tingkat pertama untuk perkara pidana yang terdakwanya berpangkat kapten, itu baik dari segi pangkat dari tamtama hingga ke perwira. Kemudian pengadilan militer ini juga pengadilan tingkat pertama dan tingkat terakhir dalam mengadili perkara yang dilakukan oleh prajurit di daerah pertempuran dan kemudian juga yang di daerah organisasi kerangka yang berfungsi diperlukan ataupun disertai pengisian pejabatnya. Kemudian tingkatan-tingkatan daripada peradilan militer tersebut adalah peradilan militer, kemudian peradilan militer tinggi, kemudian peradilan militer utama, dan peradilan militer pertempuran. Mungkin cuma itu saja yang saya pahami tentang peradilan militer. Saya akan melanjutkan materi saya, yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang bersifat mandiri, di mana dalam pelaksanaan wewenang bebas dari campur tangan ataupun keputusan ataupun pengaruh kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif ataupun dari badan-badan lembaga lainnya. Kemudian Komisi Yudisial ini bertempat di ibu kota, yaitu ibu kota Jakarta. Komisi Yudisial ini adalah lembaga kekuasaan kehakiman, tetapi bukan lembaga yang bertugas berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, tetapi dia berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung ataupun wewenang lainnya dalam rangka menjaga, menegakkan kehormatan, martabat, serta perilaku hakim, di mana hakim ini juga memiliki kode etik dalam melakukan tugasnya yang berada di peradilan. Saya akan melanjutkan struktur daripada Komisi Yudisial. Yang pertama itu adalah anggota Komisi Yudisial, kemudian di bawahnya adalah Sekretaris Jenderal. Daripada bawah naungan dari Sekretaris Jenderal ini ada namanya Biro Rekrutmen Anggota, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim. Kemudian ada Biro Pengawasan Perilaku Hakim, di mana ini akan mengawasi bagaimana situasi hakim dalam melaksanakan tugasnya baik dari putusan di pengadilan secara transparan. Kemudian kemudian selanjutnya adalah Biro Investigasi. Kemudian ada Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal. Kemudian ada Biro Umum, ini mengenai administrasi, baik keuangan dan lain-lain ataupun rumah tangga dan lain-lain. Kemudian ada Pusat Analisis dan Layanan Informasi, ini mengenai humas ataupun jaringan daripada komunikasi. Kemudian tugas dan wewenang daripada Komisi Yudisial adalah dalam pasal 24B ayat Undang-Undang 1945. Yang pertama adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR yang mempunyai wewenang lain dan menegakkan kehormatan, keluhuran dan martabat, serta juga melihat situasi ataupun kondisi daripada perilaku hakim. Kemudian dalam pasal 13, wewenang dari Komisi Yudisial adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran dan martabat. Kemudian tugas yang melekat daripada pejabat Komisi Yudisial adalah mengusulkan pengangkatan hakim. Komisi Yudisial bertugas melakukan pendaftaran dan menetapkan calon hakim agung dan juga mengajukan calon hakim agung yang bersifat ataupun mempunyai tugas dalam melaksanakan tugasnya di Komisi Yudisial.